Dalam dunia Kamen Rider, bukan lagi hal yang asing jika seorang rider memiliki beberapa form atau wujud alternatif yang bersifat eksklusif. Form-form ini biasanya tidak muncul di alur utama serial televisinya, melainkan hadir di dimensi lain atau dunia paralel. Karena kemunculannya yang terbatas, tidak jarang form tersebut hanya tampil satu kali dan tidak pernah digunakan kembali di cerita utama. Secara konsep, form eksklusif ini seringkali dibuat untuk menyesuaikan dengan latar dunia yang berbeda, anniversary project, atau kebutuhan plot yang lebih spesifik. Ada yang diceritakan sebagai hasil evolusi sementara, kekuatan pinjaman, hingga wujud yang hanya bisa diakses dalam kondisi tertentu di semesta alternatif. Nah, jadi di video kali ini kami akan membahas 7 form Kamen Rider yang hanya berasal dari dunia lain. Mau tahu form apa aja? Gak usah lama-lama, kita langsung ke videonya. Di nomor yang pertama ada Mirror World Rider, Kamen Rider Yuki. Dalam series Kamen Rider Yuki, hampir seluruh rider yang terlibat dalam peristiwa Rider War hanya dapat mengakses dan menggunakan wujud rider mereka ketika berada di dalam dunia cermin. Transformasi menjadi Kamen Rider, pemanggilan senjata melalui Advent Card, penggunaan berbagai teknik tempur, hingga jurus pamungkas seperti Final Fan, seluruhnya terikat pada keberadaan mereka di dimensi tersebut. Secara konseptual, dunia cermin adalah dimensi paralel yang terpisah dari dunia manusia dan tersembunyi di balik permukaan reflektif seperti kaca dan cermin. Dimensi ini berfungsi sebagai arena utama pertarungan antar rider, sekaligus habitat bagi para kontrak monster yang menjalin perjanjian dengan masing-masing rider. Sistem kekuatan dalam Ryuki bersifat tertutup dan eksklusif. Hanya individu yang memiliki card deck yang dapat memasuki dunia cermin, melakukan transformasi, serta mengakses seluruh kemampuan tempurnya. Tanpa card deck, seseorang tidak memiliki akses apapun, tidak bisa masuk ke dunia cermin, tidak bisa berubah wujud, dan tentu saja tidak bisa bertarung. Di nomor yang kedua ada Dark Ghost, Extremer, dan Zero Spectre, Kamen Rider Ghost. Dalam film Kamen Rider Ghost, The 100 Icon and Ghost Fateful Moment, beberapa rider berserta form yang mereka gunakan memiliki keunikan tersendiri karena kemunculannya yang tidak sepenuhnya berada di dunia utama tempat Tenkuji Takeru beraktivitas. Dalam alur cerita film tersebut, diperkenalkan sebuah dimensi alternatif bernama Island of Icon, yaitu sebuah dunia berbentuk icon raksasa yang di dalamnya bersembayang tokoh-tokoh legendaris dari berbagai era sejarah. Island of Icon digambarkan sebagai ruang terpisah dari dunia manusia, namun tetap memiliki keterkaitan dengan sistem icon yang menjadi sumber kekuatan para rider dalam seri Kamen Rider Ghost. Di dimensi inilah sejumlah rider dan wujud tertentu muncul secara eksklusif selama peristiwa film berlangsung. Karena latarnya berada dari dunia utama, keberadaan mereka terasa lebih seperti anomali atau fenomena lintas dimensi yang hanya terjadi dalam konteks cerita film tersebut. Karakter seperti Dark Ghost memang sempat hadir dan berinteraksi di dunia tempat Takeru berada. Namun secara asal-usul dan basis kekuatannya, ia tetap terikat dengan dunia yang berbeda, yakni dimensi yang berkaitan langsung dengan Island of Icon. Hal ini mempertegas bahwa eksistensinya bukan sepenuhnya bagian dari keseharian dunia utama, melainkan entitas yang datang dari realitas lain. Di nomor ketiga ada Kamen Rider Kamuro, Kamen Rider Gaim. Dalam film Kamen Rider Gaim, Great Soccer Battle Golden Fruit Cup diperkenalkan sebuah realitas alternatif yang bukan berasal dari masa depan maupun masa lalu, melainkan sepenuhnya diciptakan oleh seorang pengguna Kamen Rider Kamuro bernama Lapis. Dunia tersebut dikenal dengan nama Dream World, yaitu dimensi buatan yang terwujud dari kekuatan Lapis sendiri. Dream World merupakan realitas artifisial yang dibangun berdasarkan ingatan, harapan, serta keinginan Lapis untuk melihat dunia yang damai, di mana sebuah dunia tanpa konflik dan tanpa ancaman invest seperti yang terjadi dalam seri utama Kamen Rider Gaim. Jika di dunia asli perselisihan antar Armor Rider kerap berujung pada pertarungan sengit, maka di Dream World konflik justru diselesaikan melalui pertandingan sepak bola. Konsep ini menjadi simbol perdamaian yang diidamkan Lapis, di mana persaingan tetap ada tetapi tanpa pertumpahan kekuatan secara destruktif. Yang membuatnya semakin unik sekaligus ironis adalah fakta bahwa meskipun dunia tersebut diciptakan oleh Lapis sendiri, ketika ia berubah menjadi Kamen Rider, justru ia memiliki waktu kemunculan yang sangat singkat. Ia bahkan tidak sempat menunjukkan kemampuan bertarungnya secara maksimal, karena segera menggunakan kekuatannya untuk mengubah dirinya menjadi sebuah bola demi mempertahankan dan mengalahkan musuh utamanya. Di nomor keempat ada X8 Creator, Kamen Rider X8. Dalam semesta Kamen Rider X8, terdapat salah satu konsep wujud rider yang sangat unik karena mengusung tema virtual reality secara penuh. Berbeda dengan kebanyakan form Kamen Rider yang digunakan secara fisik di dunia nyata. Konsep ini mengharuskan penggunanya untuk tetap berada di satu tempat di dunia asli, mengenakan perangkat VR, lalu kesadarannya dikirim masuk ke dalam sebuah dunia virtual. Wujud tersebut hanya dapat diakses ketika Emu Hozo sudah berada di dalam dunia virtual itu. Artinya transformasi dan seluruh kemampuan tempurnya hanya aktif di ruang digital tersebut.
sementara tubuh aslinya tetap berdiri diam di dunia nyata dalam kondisi terlindungi. Tubuh fisik Emu dijaga agar tetap aman selama kesadarannya bertarung di dalam sistem game. Konsep ini memperlihatkan pemisahan yang jelas antara tubuh fisik dan avatar tempur yang berada di dunia digital. Dunia tempat form ini digunakan dikenal sebagai Virtual Game World, yaitu sebuah realitas digital yang diciptakan dengan tujuan menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalamnya. Di nomor kelima ada Kamen Rider Fuma, Kamen Rider X8. Walaupun ia tidak sepenuhnya selalu berada di dalam VR Game World, eksistensi Kamen Rider Fuma memiliki peran yang sangat krusial dalam realitas tersebut. Dalam cerita Kamen Rider X8, Fuma digambarkan sebagai sosok ninja penjaga sistem yang memastikan para korban tetap terkurung di dalam dunia virtual dan tidak dapat kembali ke dunia nyata. Berbeda dengan Emu sebagai X8 yang bertugas menyelamatkan para korban dari VR Game World, Fuma justru berperan sebagai antagonis yang mengendalikan jalannya sistem tersebut. Ia menjadi dalang di balik insiden yang menyebabkan banyak orang terjebak. Metodenya adalah dengan menyebarkan virus di dunia nyata, yang kemudian menarik kesadaran para korban masuk ke dalam VR Game World. Di dalam dunia virtual itu, Fuma berperan layaknya ninja bayangan, di mana bergerak dalam sistem, menjaga stabilitas dunia digital, dan memastikan para korban tetap terjebak di dalamnya. Ia mencegah mereka untuk bangkit atau kembali ke dunia nyata, sehingga VR Game World tetap menjadi penjaga kesadaran yang tertutup. Dengan kata lain, jika X8 berfungsi sebagai penyelamat yang berusaha menembus sistem dari dalam, maka Fuma adalah pengendali yang mempertahankan sistem tersebut agar tidak runtuh. Di nomor ke-6 ada Superhero Senki, Kamen Rider Saber. Salah satu form Kamen Rider yang paling unik dan bersifat sangat eksklusif adalah wujud yang muncul di dalam dimensi bernama Story World. Dimensi ini menjadi latar utama dalam film Kamen Rider Saber, Kikaisen Taizen Kaizer Superhero Senki, sebuah proyek kolaborasi besar antara waralaba Kamen Rider dan Super Sentai. Story World digambarkan sebagai dunia tempat seluruh karakter Kamen Rider dan Super Sentai berada. Dimensi ini tercipta dari imajinasi serta catatan sang kreator legendaris Shotaro Ishinomori. Di dunia tersebut, realitas tidak bersifat tetap, melainkan dapat berubah-ubah mengikuti cerita yang sedang ditulis. Dan kata lain, alur, kekuatan, bahkan eksistensi para pahlawan bergantung pada narasi yang membentuk dunia itu sendiri. Dalam konteks ini, muncul wujud gabungan yang sangat spesial, yaitu Kamen Rider Saber Superhero Senki. Form ini merupakan manifestasi kekuatan kolektif yang menggabungkan esensi Kamen Rider dan Super Sentai. Saber memperoleh wujud tersebut setelah menerima kekuatan dari tim Kikaisen Taizen Kaizer serta para pahlawan masa lalu dari kedua waralaba. Secara naratif, form ini tidak hanya menjadi power-up biasa, melainkan simbol persatuan dua legenda besar tokusatsu untuk melindungi batas antara dunia nyata dan dunia fiksi. Di nomor yang ke-7 ada Dream Agent, Kamen Rider Z. Dalam semesta Kamen Rider Z, diperkenalkan sebuah konsep yang tergolong baru dalam dunia Kamen Rider. Di dalam cerita ini, para individu yang terlibat tidak langsung bertarung di dunia nyata, melainkan harus tertidur terlebih dahulu untuk dapat memasuki sebuah alam khusus. Di dalam tersebut, mereka menjalankan peran sebagai agen yang bertugas menghadapi berbagai ancaman yang tidak bisa disentuh secara langsung di realitas biasa. Konsep ini menjadi unik karena baik Kamen Rider maupun Pseudo Rider yang beraksi di alam tersebut sebenarnya bukanlah tubuh fisik asli mereka. Wujud yang bertarung hanyalah manifestasi atau proyeksi kesadaran, sementara tubuh asli mereka tetap berada di dunia nyata dalam keadaan tertidur. Dan kata lain, identitas tempur mereka di alam itu bersifat tidak sepenuhnya nyata, melainkan representasi mental yang terhubung melalui sistem tertentu. Untuk dapat memasuki alam tersebut, para pengguna diwajibkan menggunakan sistem khusus yang dikembangkan oleh sebuah organisasi bernama Code. Sistem ini berfungsi sebagai medium penghubung antara kesadaran manusia dan dimensi mimpi tersebut, sekaligus sebagai alat transformasi menjadi rider atau pseudo rider di dalamnya. Walaupun protagonis utama yaitu Kamen Rider Z pernah terlibat pertarungan di dunia nyata, peristiwa tersebut bukanlah sesuatu yang direncanakan. Hal itu terjadi akibat fenomena yang disebut Nightmare Leak, yaitu kebocoran dari alam mimpi yang menyebabkan entitas bernama Nightmare mampu keluar dan memasuki dunia nyata. Fenomena ini menjadi ancaman serius karena menghancurkan batas antara dunia mimpi dan realitas, sehingga konflik yang seharusnya terbatas di satu dimensi justru merambah ke dunia manusia. Nah, jadi itu dia pembahasan tentang 7 form Kamen Rider yang hanya berasal dari dunia lain. Mungkin video untuk kali ini segitu saja. Terima kasih untuk yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada saran atau tambahan yang lain silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.